Tiga. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas UTS mata kuliah kepemimpinan, program Pasca Sarjana STIAMIN tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengajar Bapak Dr. Taufan M. Saya Marliana, mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Kebijakan Publik STIAMIN. Di dalam vlog ini, saya mencoba untuk menyampaikan tentang pemahaman seorang pemimpin yang menjadi salah satu pokok materi pembahasan dalam mata kuliah kepemimpinan. Pada saat saya menyampaikan materi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan. Kiranya saya mohon maaf, adapun harapan saya kiranya vlog ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan studinya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dalam penyampaian materi tentang pemahaman kepemimpinan. Yang pertama, pemahaman kepemimpinan. Di mana pentingnya kepemimpinan? Karena maju mundurnya suatu usaha atau perusahaan, pemerintahan, organisasi apapun dan sebagainya itu terletak pada dinamika dan efektivitas dari seorang pemimpin. Ada 3 variabel yang mencakup di dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, staf, bawahan, ataupun pengikutnya. Yang kedua, kepemimpinan juga menyangkut sebuah kekuasaan. Yang ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan para bawahannya. Bagian kedua, kepemimpinan juga dipengaruhi oleh adanya pendekatan sifat-sifat atau traits approach. Antara lain, adanya pendidikan umum yang luas, kematangan mental, sifat ingin tahu, kemampuan analisis, memiliki daya ingat yang kuat, integratif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan untuk mendidik bawahannya atau stafnya dan sebagainya atau pengikutnya, rasional dan berpikiran objektif, pragmatisme, adanya naluri prioritas, pandai mengatur waktu, kesederhanaan, sifat keberanian, kemauan mendengar. Itu adalah salah satu bagian dari kepemimpinan yang memiliki pendekatan sifat-sifat yang dapat mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, pendekatan utama kepemimpinan. Adapun pendekatan utama bagi seorang pemimpin. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, pendekatan sifat-sifat. Ada 15, kurang lebih ada 15 sifat-sifat yang harus dimiliki sehingga pemimpin itu dapat mempengaruhi orang lain. Yang kedua, pendekatan keperilakuan yang berorientasi kepada tugas dan bawahannya. Selanjutnya, sebab-sebab munculnya kepemimpinan atau seorang pemimpin didasari oleh adanya 3 teori yang menjelaskan bagaimana munculnya seorang pemimpin. Yang pertama, adanya teori genetis. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi sejak lahir sudah dikaruniai sifat menjadi seorang pemimpin oleh adanya bakat-bakat yang dimiliki seseorang sejak dia dilahirkan. Itulah teori genetis. Yang kedua, teori sosial. Pemimpin yang lahir melalui proses dengan disiapkan melalui pendidikan, pelatihan, dan dibentuk tidak begitu saja, dan adanya kemauan dari diri sendiri. Itulah yang disebut dengan teori sosial. Yang ketiga, teori ekologis atau sintesis. Pemimpin yang lahir dari gabungan kedua teori tersebut, teori genetis dan sosial. Adanya bakat yang diperoleh sejak lahir dan didukung dengan adanya pendidikan dan pengalaman yang dikembangkan melalui proses pendidikan dan sebagainya, sesuai dengan tuntutan lingkungan dan ekologisnya. Itulah teori-teori yang menjelaskan bagaimana munculnya pemimpin. Selanjutnya,
Kepemimpinan juga memiliki beberapa tipe-tipe. Antara lain, adanya tipe karismatik, adanya tipe paternalistik dan maternalistik, adanya tipe militeristik, adanya tipe autokratis, adanya tipe laissez-faire, adanya tipe populistis, adanya tipe administratif, adanya tipe demokratis. Nah, itulah beberapa tipe-tipe yang harus dimiliki seorang pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan juga diharapkan memiliki keterampilan yang lebih. Antara lain, dia memiliki technical skill, human skill, conceptual skill. Yang seorang pemimpin itu harus memiliki teknik skillnya, ya, dia punya kemampuan untuk menciptakan ide-ide dan sebagainya. Terus human skill, dia kemampuan untuk bergaul, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, dengan pengikutnya dan sebagainya. Dan conceptual skill, kemampuan untuk dia mengkonsep apa-apa saja yang menjadi program kerjanya dan apa-apa aja tujuan yang ingin diraihnya dalam sebuah organisasi tersebut untuk kepentingan bersama, dan sehingga baik seorang pemimpin maupun pengikutnya dapat merasakan kebaikan dan kesejahteraan dari adanya organisasi tersebut, dan di bawah kepemimpinan seseorang yang dapat menjadi tauladan diharapkan dapat dicintai oleh para pengikutnya. Itulah keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan itu juga diharapkan memiliki power atau kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Antara lain, personal power, legitimate power, expert power, political power. Ya, karena seorang pemimpin itu harus bisa merangkul orang lain atau pengikutnya, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam organisasi itu dapat tercapai dan untuk kepentingan bersama tentunya. Dalam kepemimpinan ada istilah power dalam hubungan bisnis, yaitu kekuasaan yang bersifat memaksa, kekuasaan penghargaan, kekuasaan sah, kekuasaan ahli, kekuasaan referon. Inilah dia kalau dalam hubungan bisnis, pemimpin itu harus mempunyai power-power demikian. Fokus kepemimpinan. Seorang pemimpin itu juga harus fokus terhadap organisasinya, terhadap para pemimpin, para anggota yang dipimpinnya. Karena puncak kepemimpinan itu berada pada hierarki yang paling tinggi pada sebuah organisasi. Di bawah itu ada masih banyak lagi pemimpin tingkat menengah dan tingkat bawah, yang juga sangat mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin yang berada di tengah harus dapat memimpin ketiga arah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa bermain tiga arah. Berusaha memimpin ke atas, ke samping, dan ke bawah. Pemimpin yang tidak baik akan bermain peran yang menguntungkan diri sendiri dengan menghalalkan segala cara dan menyakiti orang-orang di bawahnya, menyikut ke samping dan menjilat ke atas. Kepemimpinan juga merupakan sebuah perjalanan proses pembelajaran, membutuhkan cara berpikir yang baru, keahlian yang baru, dan kebiasaan yang baru. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar tugasnya, makin besar dampak potensialnya. Seorang pemimpin tidak akan berkompetisi dengan koleganya, melainkan dia harus berusaha untuk dapat bekerja sama dengan baik, dengan maksimal dengan koleganya. Berusaha menghindari apa itu politik kotor, isu-isu murahan, tapi tetap berupaya untuk mengutamakan cara diplomasi, cara damai
dalam memecahkan suatu permasalahan dalam organisasi dan berusaha memunculkan ide-ide cemerlang dan dapat menghargai teman relasi kerjanya. Selanjutnya, pemimpin juga harus mempunyai kelebihan. Antara lain, seorang pemimpin harus punya kapasitas, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal felicity, keahlian, kemampuan menilai. Pemimpin juga diharapkan memiliki prestasi yang baik dilihat dari jenjang pendidikan kesarjanaannya, ilmu pengetahuan, olahraga, dan sebagainya yang dia berusaha untuk raih. Karena dengan prestasi yang dimiliki dapat menjadi contoh bagi setiap pengikutnya. Adanya rasa tanggung jawab bagi pemimpin. Tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Partisipasi aktif terhadap tujuan bersama tersebut, tugas-tugas tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Dan memiliki status resmi dan status yang baik. Sehingga apapun organisasi yang dipimpinnya, diharapkan seorang pemimpin itu dapat membangun kerjasama yang baik untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang baik dari sebuah organisasi. Demikian pemahaman tentang kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Kiranya tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai mahasiswa dan khususnya bagi saya untuk memperoleh nilai dari dosen pembimbing mata kuliah kepemimpinan. Demikian tugas saya buat dengan berbagai banyak rintangan di masa-masa yang sulit saat ini. Jadi saya buatnya cukup di rumah saja. Terima kasih, salam hormat buat Bapak Dr. Taufan M. Mohon maaf dan terima kasih.